Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh soleha di rumah. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menerima pembelajaran jarak jauh ini dan dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 ketemu lagi dengan saya Ustadzah Yuni kali ini dalam pembelajaran tematik. Masih dengan tema 6 tentang cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3. Silakan disiapkan buku tema 6-nya, buku pena 4C, buku tulis serta alat tulis kalian. Oke, sudah. Pembahasan kita kali ini muatan PPKN KD 3.3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Jadi anak-anakku, kalau ingin meraih cita-citanya, kalau ingin mau mencapai cita-citanya, harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa nak ya, berdoa. Bagaimana usahanya? Yaitu dengan cara belajar dengan rajin. Silakan dibuka buku tema 6 halaman 127. Di situ ada kisah seorang arsitek. Halaman 127 sampai 126. Silakan dibaca dulu nak ya. Oke. Dari cerita sang arsitek yang bernama Frederick Silaban itu, beliau bukanlah seorang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi beliau tetap berusaha untuk meraih cita-citanya sehingga beliau dapat membangun sebuah masjid dan gereja yang ada di Jakarta yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang keragaman agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tempat ibadah masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, juga merupakan tempat kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran. Juga sering dilaksanakan di masjid. Biasanya di bagian atap masjid itu sering dihiasi dengan kaligrafi. Ciri khasnya ya, di bagian atap masjid ada hiasan yang berupa kaligrafi. Yang kedua adalah gereja Katolik. Itu merupakan tempat ibadah umat Katolik. Selain tempat ibadah, juga tempat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa juga dilakukan umat Katolik di gereja. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dengan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung yang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yesus. Itu gereja Katolik. Selanjutnya, gereja Kristen. Itu merupakan tempat ibadah umat Kristen. Selain itu juga merupakan tempat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasanya dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Jadi perbedaan gereja Katolik dan gereja Kristen itu, kalau gereja Katolik ada salib, juga gereja Kristen juga ada salib, tetapi gereja Kristen tanpa apa? Tanpa patung Yesus, sedangkan gereja Katolik ada patung Yesusnya. Tempat ibadah selanjutnya
Nah, tempat ibadah selanjutnya apa? Pura. Pura merupakan tempat ibadah umat agama Hindu. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai penggoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan umat Hindu. Tempat ibadah selanjutnya yaitu wihara. Wihara itu merupakan tempat ibadah umat agama Buddha. Wihara juga bisa disebut dengan kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk menempatkan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng, hampir sama. Tempat ibadah yang terakhir yaitu kelenteng, merupakan tempat ibadah penganut agama Konghucu. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominan oleh warna merah dan kuning. Kelenteng bagi masyarakat Tionghoa tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga kegiatan keagamaan yang lainnya. Jadi di Indonesia ada beberapa tempat ibadah. Akan tetapi, setiap tempat ibadah mewakili ajaran dan keyakinan agama tertentu. Setiap tempat ibadah juga mempunyai tujuan beribadah sesuai keyakinan agama. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan juga tempat ibadah, kita tetap satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke muatan IPS KD 3.1. Apa yang akan dibahas di sana? Yang akan dibahas adalah persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa saja? Perhatikan peta Indonesia, di mana di situ terdiri dari banyak pulau. Ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, di mana peta itu disebut dengan peta tematik. Apa itu peta tematik? Peta tematik yaitu peta yang berisi informasi khusus. Informasi khusus apa? Informasi khusus tentang sumber daya alam tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, industri, dan hutan. Selain itu, tanaman pangan terdiri dari apa? Tanaman pangan itu terdiri dari padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Itu bagian dari sumber daya alam tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan yang kedua itu tanaman industri berupa apa? Tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Biasanya ini ada di dataran tinggi. Sedangkan tanaman hutan berupa kayu dan rotan, biasanya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Sedangkan sumber daya alam berupa hewan terdiri dari hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar contohnya harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, dan benteng, dan juga masih banyak yang lainnya. Sedangkan hewan ternak berupa ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Itu biasanya yang dipelihara oleh peternak. Ayam biasanya diambil daging dan telurnya. Iya, pinter. Selanjutnya, yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia masih dengan KD 3.6 tentang puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu puisi, bagaimana cara membuat puisi, dan membaca puisi yang benar. Kali ini Ustazah akan
membahas bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Apa yang harus dilakukan dalam mendeklamasikan puisi? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menghafal baris demi baris. Jadi baris dalam puisi harus dihafalkan. Yang kedua, memahami makna puisi yaitu dengan cara memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Apa itu memberi penekanan, Ustazah? Memberi penekanan maksudnya memberikan tekanan pada baris puisi, biasanya menggunakan tanda V. Apa saja macamnya? Macamnya yang pertama, V yang hanya satu itu menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Yang kedua, V-nya ada dua, yaitu menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Dan yang terakhir, pemberian tekanan itu berupa simbol V3 yang menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Itu cara mendeklamasikan puisi. Dari pembelajaran tadi dapat diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang kalian catat dan salin di buku catatan sebagai bahan belajar nanti ketika ulangan supaya tidak usah membuka buku yang banyak-banyak ya. Kesimpulan yang pertama, setiap tempat ibadah itu mewakili ajaran dan keyakinan agama tertentu. Setiap tempat ibadah juga mempunyai tujuan untuk beribadah sesuai keyakinan agama. Oleh karena itu, setiap agama di Indonesia, meskipun berbeda-beda, harus saling menghormati supaya tercipta kerukunan. Kesimpulan yang kedua, nah ini merupakan macam-macam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama, masjid. Masjid itu tempat ibadah umat Islam. Gereja Katolik tempat ibadah umat Katolik, sedangkan gereja Kristen merupakan tempat ibadah umat Kristen. Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu. Wihara merupakan tempat ibadah umat Buddha, dan yang terakhir adalah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Itu keragaman tempat ibadah yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang ketiga yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia itu meliputi sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Hewan itu ada hewan langka dan hewan ternak yang sudah dibahas tadi. Sedangkan kesimpulan yang terakhir, dalam mendeklamasikan puisi, apa yang harus dilakukan yaitu memahami baris demi baris dan memahami makna puisi. Nah, itu silakan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Untuk tugasnya nanti ada instruksi dari wali kelas masing-masing selaku pengajar di kelas kalian. Sudah cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti dan difahami sehingga nanti dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.